Lebih dari 2 minggu berlalu, kematian Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Hingga kini polisi belum juga mengungkap penyebab kematian diplomat muda ini. Bahkan polisi membutuhkan waktu lebih lama untuk mengungkap kasus ini. Mengapa demikian? Apakah karena banyaknya kejanggalan atau adanya sejumlah fakta yang disembunyikan? Sementara itu, informasi lainnya meski dinilai tidak menikmati hasil korupsi, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Tom menilai putusan hakim janggal dan akan mengajukan banding. Seperti apa kontroversi kasus ini bersama saya Anisha Dasuki. Inilah The Prime Show. Yang nggak kalah penting adalah kami cek posisi kunci. Posisi kunci ini jadi sangat krusial di situ. Korban itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban. Buat saya ini sangat kasus yang cukup absurd dan arahnya sebagian besar sudah kecil untuk bunuh diri. Pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali memeriksa tempat kejadian perkara meninggalnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Kompolnas menyatakan posisi kunci di kamar korban menjadi salah satu temuan penting seiring dengan penyidikan Polda Metro Jaya. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara meninggalnya diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan di sebuah kamar indekos di wilayah Menteng, Jakarta. Kompolnas meneliti kondisi kamar mulai dari plafon, saluran air, kasur hingga posisi kunci yang diperagakan langsung oleh penjaga kos. Kompolnas juga mengkonfirmasi bahwa seluruh CCTV berfungsi dan rekaman telah diambil polisi sesuai prosedur tanpa ada yang hilang. Kasur. Dan yang nggak kalah penting adalah kami cek posisi kunci. Nah, posisi kunci ini jadi sangat krusial di situ. Nah, kami cek secara fisik dan kami konfirmasi kepada penjaga kos-kosan ini. Karena beliaulah yang membuka pertama kali. Terus kami minta untuk diperagakan posisi kuncinya. Selain itu, pihak Kompolnas menegaskan bahwa Kompolnas tidak menggantikan peran polisi, namun memastikan setiap prosedur penyidikan sesuai standar dan berjalan profesional. Sementara penelusuran data dan hasil visum maupun autopsi masih menunggu hasil lengkap dari pihak kepolisian dan tim medis. Kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Hingga kini polisi belum mengungkap penyebab kematian Arya yang ditemukan tewas di kamar kosnya pada Selasa 8 Juli lalu. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas dalam kondisi kepala terbungkus plastik dan terlilit lakban di kamar kosnya masih terus menyisakan misteri. 2 minggu sudah, namun polisi belum mengungkap apa penyebab pasti kematian Arya. Sejumlah fakta dan kejanggalan kematian Arya pun perlahan terungkap. Sebelum ditemukan meninggal dunia pada 8 Juli 2025, Arya sempat berbelanja pakaian sehari sebelumnya di salah satu mal untuk persiapan tugas di Helsinki, Finlandia. Arya sempat berkomunikasi dengan istrinya malam itu, namun sang istri kemudian khawatir karena ponsel Arya tak bisa dikontak saat di taksi. Arya diketahui sempat mengambil pesanan makanan pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Senin malam. Ia juga bertegur sapa dengan penjaga kos. Sebelum tidur, biasanya Arya memiliki kebiasaan video call dengan anaknya, namun malam itu Arya tidak menghubungi istri dan anaknya. Pada pagi hari, tanggal 8 Juli 2025, Arya ditemukan tewas dalam kondisi wajah terbungkus plastik dan terlilit lakban serta badan tertutup selimut.
Spekulasi mengenai kematian Arya pun berkeliaran di media sosial. Bahkan ada yang mengaitkan kematian Arya dengan tugasnya di Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu yang merupakan garda terdepan dalam perang melawan tindak pidana perdagangan orang TPPO. Pihak kepolisian sempat berjanji akan menuntaskan penyelidikan dalam 1 pekan. Namun 2 minggu berlalu, kepolisian belum juga mengungkap penyebab pasti kematian dari sang diplomat muda. Untuk menyingkap selimut misteri kematian diplomat muda, sudah ada 2 narasumber yang hadir pada hari ini. Ada Reza Indragiri, psikolog forensik, dengan Arief Wicaksono, Ketua Harian Kompolnas, yang kemarin beberapa hari lalu ikut ke TKP dan juga ke Polda Metro Jaya. Pak Arief, apa yang kembali Anda periksa di TKP untuk just to make sure, untuk memastikan lagi penyelidikan polisi? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Jadi kita perlu memeriksa TKP karena kelanjutan dari hasil kunjungan kepada istri almarhum di Jogja sehari sebelumnya. Kemudian kami pun minta izin secara resmi kepada Kapolda dan juga kepada penyidik Dirkrim Polda Metro Jaya. Dan ketika kami ke TKP ada 3 hal. Yang pertama kan beredar tadi kita lihat di video jam 23.26 itu ada almarhum keluar membawa bungkusan. Iya. Nah, tapi video itu hanya melihat beliau buka dari pintu terus jalan. Nah, pintu kan ditinggalkan cekrek ketutup. Nah, kita hanya memastikan apakah pintu itu sistem kuncinya bagaimana. Nah, kemudian kan ternyata kami ke TKP itu ternyata ada 2 CCTV, yang satu mengarah ke lorong yang menuju ke pintu keluar itu. Iya. Satu lagi yang mengarah ke pintu ke arah dalam. Iya. Siap. Nah, jadi kami pastikan di situ kami lihat ternyata sistem kunci itu sistem kunci kayak di hotel pakai kartu tap itu. Oke. Jadi begitu ditinggal, dia almarhum bawa kartu tapnya, dia udah krek, udah terkunci. Datang lagi berapa menit kemudian dibuka lagi pakai tap itu. Oke. Nah, kemudian kami make sure, kami minta izin karena dihadiri oleh anggota Inafis dari Polres Metro Jakarta Pusat. Ada beberapa personel, kemudian dari penyidik, dari Kanit, dari Kasubdit Krim Polda Metro Jaya. Nah, termasuk dari ada Babin Kamtimas dari Polsek Metro Menteng. Kami minta izin, apakah diperbolehkan untuk melihat make sure dari dalam. Nah, yang pertama kami lihat itu adalah sistem kunci. Nah, dari dalam betul ternyata kuncinya aja kunci double, satu pakai slot, baru ada pakai rantai. Jadi kuncinya triple ya? Triple. Ada kunci kartu, ada grendel plus rantai. Oke. Nah, itu sempat kita foto dan kita bagikan pada wartawan. Ini loh. Jadi begitu jam 2.25, 2 menit setelah dia almarhum keluar masuk lagi, itu sampai pagi nggak ada yang bisa masuk. Nah, di dalam pun kami juga melihat kondisi plafon yang dari atas kamar maupun dari kamar mandi itu ternyata tidak ada kerusakan. Begitu Mbak Anissa. Di kos itu total ada beberapa CCTV, Pak? Karena yang dirilis kan hanya sekitar 3 tuh. Ya, kalau dari segi di depan kamar, kalau nggak salah kamar 105, ya, tempatnya almarhum, itu ada 2 yang ada di rengnya, di situ ada kayak tempat makan gitu. Itu ada 2, yang satu mengarah ke lorong yang keluar, yang satu agak menyerong ke pintu sama jendela. Oh, jadi ada 2 CCTV yang memang menyorot ke arah kamarnya ya? Dari sisi situ. Tapi di TKP tidak sampai pemeriksaan ada beberapa spot CCTV ya? Ada sih, ada karena kan sementara kan kami berbagi tugas. Saya fokus ke situ. Termasuk saya lihat juga dari penjaga kosan itu kan. Nah, habis pulang dari Jogja itu kan ada beberapa informasi yang dibilang informasi baru yang perlu diklarifikasi. Yaitu tadi kita datang TKP termasuk masuk ke dalam. Terus kenapa kok sampai penjaga kosan itu begitu HP almarhum itu off 21.00 jam 9 PM, jam 9 malam. Akhirnya kan membuat si istri kan panik dan penasaran, mendesak si Pak penjaga kosan itu untuk lihat. Itulah sebabnya. Nah,
kami melihat penjaga kosan itu kan hanya karyawan biasa. Nah, dia juga takut mengganggu privasi dan mereka juga jarang bertegur sapa sebetulnya. Karena kan yang bersangkutan ini almarhum kan agak pendiam. Jadi begitu sudah masuk kembali jam 23.25 almarhum ke dalam kamar setelah buang sampah tadi, beliau jam 00 berapa ngelihat itu cuma melongok-longok aja untuk memastikan ada nggak. Iya, kenapa sih Pak manggil-manggilnya juga seperti berbisik gitu? Karena ya di samping menurut penjaga kosan itu di samping cuaca agak hujan rintik-rintik, udah tengah malam takut ganggu yang lain kan. Kalau misalkan membuat gaduh di situ. Itu juga kami konfirmasi kepada ada saya lupa namanya, dia memang yang tinggal di situ juga. Kami tidak mendengar apa-apa Pak, karena dia juga tidurnya jam 1 juga tuh. Panikan istri itu mulai dari jam berapa Pak? Kepanikan istri ketika memang kebiasaan dari almarhum itu kan suka video call sama anaknya. Video call, dia punya anak 2, laki perempuan. Kemudian, nah ketika kemarin memang sempat komunikasi, tapi terus 21.00 nggak ada pembicaraan, itu yang buat panik. Padahal yang bersangkutan kan sedang belanja di mall tadi. Belanja di mall tadi terus nyegat taksi. Nah, nyegat taksi itu sudah terdukung dengan CCTV yang ada di mall tadi, sudah ada, itu dimiliki oleh penyidik, connected dengan cellphone-nya beliau. Hasil analisa tadi dari Kompolnas. Hasil observasi. Ya, observasi dari Kompolnas. Ada kejanggalan? Justru saya mau tanya, dengan hasil observasi seperti itu, apa yang Pak Arief Kompolnas ingin simpulkan? Plafon utuh, kamar terkunci dari dalam, lantas artinya apa Pak? Ya, harus saya teruskan ini. Karena itu kan baru sepotong. Make sure CCTV kan. Nah, jadi karena pihak keluarga panik, 21.00 mati, HP-nya nggak bisa dihubungi, minta sama penjaga kosan untuk memeriksa what's really going on dengan my husband kan gitu. Tapi dia kan jaga privasi. Akhirnya si penjaga kosan menunggu, mungkin menginformasikan, Bu mohon maaf, seperti gitulah. Nah, dia menunggu sampai pagi. Pagi pun dini hari jam 6 katakanlah masih sempat ngentol, Mas Daru kan gitu. Tetap nggak ada jawaban. Tapi karena sudah dilaporkan, tolong Pak gitu, misalkan demikian. Akhirnya si penjaga kosan ini juga hebat juga dia. Dia punya pemikiran yang cukup bagus juga saya pikir. Dia minta manggil temannya untuk bisa memvideo dia. Kemudian dia coba pakai dia punya kartu master, celek, memang kebuka, tapi ininya keganjel, ini memang bergerak kebuka, tapi ada ganjel di atasnya itu. Nah, terus dia minta obeng, dia congkel jendela dicongkel, saya lihat memang ada bekasnya itu. Dicongkel, begitu udah kebuka dikit, baru tangannya masuk, dibuka perutnya sama rantainya tadi, baru dia masuk. Nah, yang baru ditemukanlah terbaring di atas tempat tidur si korban ini. Begitu Mas Reza. Silakan Mas Reza. Nisa, sekian waktu lalu kita pernah berbincang tentang situasi yang menyebabkan orang meninggal dunia ya. Ada situasi alami, situasi bunuh diri, situasi meninggalnya seseorang akibat perbuatan orang lain, dan situasi kecelakaan. Samar-samar nih, kalau saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Arief barusan, tampaknya ada 2 kemungkinan yang bisa kita tepikan. Tapi sekali lagi ini kemungkinan. 1, kemungkinan almarhum meninggal dalam situasi alami, sepertinya bukan ya, dengan kondisi kepala terlilit sedemikian rupa. 2 lapis ya Pak Arief ya? 2 lapis, dalamnya ada. Nah, dalamnya ada plastik, di dalam lakban ada plastik, maka tampaknya itu bukan merupakan situasi meninggalnya seseorang yang sifatnya alami. Oke, kita tepikan. Kemungkinan yang lain apa? Kalaulah plafon utuh, kamar terkunci dari dalam, tidak ada tanda-tanda kegaduhan, kamar relatif biasa-biasa saja, patroli petugas kos tidak memperlihatkan atau tidak menemukan hal yang mencurigakan, rekaman CCTV juga datar-datar saja, tampaknya kemungkinan yang ketiga, yaitu homicide, meninggalnya seseorang akibat perbuatan orang lain, boleh jadi juga bisa kita kesampingkan. Alhasil, tapi masih ada probabilitas di situ. Jelas, makanya saya menggunakan kata kemungkinan. Ya. Nah, saya tidak mau melangkahi penyidik. Nah, tapi yang kedua, nanti dulu kita tahan. The Prime Show akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.